Pada bulan Juli hingga September tahun 2025 telah dilaksanakan program Bima Pengabdian kepada Masyarakat tentang diseminasi jagung analog berbasis singkong sebagai strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Cipicung, Cijeruk, Kabupaten Bogor untuk kemandirian pakan di Indonesia. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dr. Insinyur Heri Ahmad Sukriya, MSc AGR. Ketua Kelompok Ternak Bapak Arif juga turut hadir sebagai mitra dari Kelompok Peternak Mandiri Desa Cipicung. Program diseminasi jagung analog berbasis singkong bertujuan untuk mengatasi permasalahan rendahnya pemanfaatan singkong sebagai bahan baku alternatif dalam produksi pakan ternak. Program ini dilakukan melalui pendekatan yang holistik, inovatif, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Inovasi jagung analog berbasis singkong ini diharapkan dapat menjadi solusi penyediaan pakan ternak yang lebih berkelanjutan dan ekonomis. Saat ini kita sedang berada di salah satu mitra kelompok ternak mandiri Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, yang merupakan mitra dari program pemberdayaan kemitraan masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Dan pada hari ini kita sedang melakukan uji coba hasil inovasi yang dihasilkan oleh kami dalam bentuk jagung analog. Jagung analog merupakan bahan baku alternatif pengganti jagung yang berbahan dasar singkong dan ditambah dengan beberapa bahan pakan lain untuk meningkatkan ataupun mensetarakan komposisi nutrien dari kasapa sehingga setara dengan jagung dan memiliki kecernaan yang relatif sama dengan jagung. Dan ini merupakan program di tahun 2025 dan kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Ini merupakan akhir daripada atau kegiatan kami dalam pengabdian masyarakat yang diawali dengan memberikan pelatihan terkait dengan cara menanam singkong ya sebagai bahan dasar utama untuk jagung analog, kemudian juga melakukan ekstraksi daun kelor untuk bahan tambahan juga, dan juga kemudian dilanjutkan juga dengan materi pelatihan untuk proses pembuatan dari mulai penggilingan dari bahan baku, kemudian pencampuran sampai menjadi bentuk pelet seperti ini. Dan ini merupakan bahan ransum ini merupakan bahan dasarnya adalah non jagung dari jagung analog. Kita sudah melakukan penelitian dibandingkan dengan jagung dan menghasilkan performa yang tidak berbeda. Dan ini merupakan formula ransum untuk flushing, jadi untuk untuk domba sebelum dan diberikan kepada domba sebelum dan setelah melahirkan untuk memberikan kecukupan nutrien ya, pada domba yang sedang bunting, sehingga diharapkan nanti domba ini akan dari segi induknya sehat, kemudian juga anaknya lahir dengan sehat juga, dengan bobot badan yang normal, dan kemudian juga di sapi dengan bobot badan sapi yang lebih tinggi. Ya, karena berdasarkan hasil survei ataupun penelitian bahwa permasalahan utama pada reproduksi domba yaitu
biasanya disebabkan karena kekurangan zat gizi dari induk yang bunting, kemudian juga kelahiran bobot lahir yang rendah, dan juga kematian, tingkat mortalitas yang tinggi dari domba-domba yang dilahirkan. Mudah-mudahan penemuan ransum ini ataupun bahan baku ini bisa bermanfaat bagi peternak khususnya, dan dapat digunakan untuk formulasi ransum yang lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Hidayatullah. Saya merupakan perwakilan dari kelompok peternak Cipicu Sejahtera Bersama. Kami merupakan suatu kelompok ternak yang mendapatkan dana zakat dari lembaga BSI Maslahat, suatu lembaga zakat nasional, dan kami saat ini diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan IPB terkait pengabdian masyarakat, terkait daya gunaan berbahan basis lokal gitu ya, untuk peningkatan kesejahteraan ternak melalui program jagung analog untuk pakan ternak domba. Kami sangat berterima kasih sekali gitu kepada pemerintah, juga melalui IPB gitu, dan juga teman-teman adik kelas di kampus gitu, yang sudah mau memberikan ilmu sharing bersama teman-teman kami di kelompok ini. Terus juga manfaatnya sangat terasa sekali gitu ya, karena memang pengeluaran terbesar dari pakan itu kan 70% itu adalah pengeluaran operasional terbesar ya dari suatu kegiatan peternakan itu adalah pakan. Dan alhamdulillah dengan kerjasama ini kami bisa mendayagunakan, memanfaatkan potensi lokal untuk kesejahteraan ternak kami. Dan kami dengan ada program ini jadi mengetahui gitu. Jadi manfaat dari jagung analog ini, karena kami menyadari jagung semakin hari semakin meningkat harganya, ya semakin mahal, semakin tidak terjangkau oleh peternak kecil gitu. Harapannya dengan program ini kami bisa memiliki pakan yang potensial, yang bermanfaat, tapi manfaatnya itu tidak kalah bagusnya dengan jagung. Dan harapan kami ke depannya, kami ingin sekali terus bermitra dengan stakeholder lainnya termasuk IPB gitu. Karena kami menyadari kami ini adalah peternak-peternak yang tradisional, tapi untuk berusaha mencoba untuk menjadi peternak yang modern, sehingga kami membutuhkan bimbingan dari stakeholder yang memiliki tentunya kemampuan lebih baik dari kami. Dan di samping itu juga kami menyadari kami adalah kelompok ternak yang masih baru gitu. Kami butuh bimbingan dan juga rekan-rekan, dan harapannya ke depannya kelompok ternak kami ini semakin maju, semakin berkembang. Dan tentunya kami pun berharap sekali IPB pun dengan memberikan manfaat dengan penelitian-penelitian, riset-risetnya di kampus bisa bermanfaat, bisa diterima oleh kami di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang memberi bantuan yang dijembatani oleh lembaga IPB sama kakak-kakak yang ganteng dan mbak-mbaknya yang cantik. Saya terima kasih ucapkan sekali lagi. Yang ini bantuan bentuk seperti mesinnya, praktek bikin jagung analognya, yang dari mulai daun singkong seperti singkongnya juga, terus lagi dari daun kelornya juga. Ya, sekarang udah memang mulai dipraktekkan ya, alhamdulillah atas dampingan mbak-mbak sama kakak dari IPB. Alhamdulillah udah setengah kami terbentuk, belum 100%, baru 50% terbentuk. Nah, tujuan kami alhamdulillah satu kali diucapkan ini, makanya kami bisa ngikutin karena harapan kami ini proses dari daun singkong sama singkongnya juga, terus daun kelornya juga diproses. Jadi untuk kemajuan pemeliharaan kambing kami nanti akan hasilnya dipakai pakan kambing.